Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'du. Syukur Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Atamuruna, kenapa kalian menyuruh an-nasa, manusia, bil birri, untuk melakukan kebaikan, wa tansawna, sedangkan dan kalian itu melupakan, anfusakum, diri kalian, wa antum, dan kalian, tatluna, membaca, Alkitab. Apalah ta'qilun, apa kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berpikir? Kalau ekstrimnya ente gelo mah gitu. Apalah ta'qilun, ente eling mah. Atamuruna nasa, mengapa kalian menyuruh manusia bil birri, untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian, wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, sedang kalian tahu isi Al-Qur'an, isi Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Henteu ge lomah nita batur mainah henteu gitu. Nita aya ka batur nita manehna henteu migawe. Nah, itu disebutnya ekstrimnya henteu lieur mah. Itu bahasa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat dari runtutan ayat yang dulu, ini sebetulnya ketika Allah memanggil Bani Israel, ya. Bani Israel itu mereka tahu kitab Taurat, isinya ada keterangan tentang datangnya seorang rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad dan ajarannya. Nah, para ulama dulu, ya pendeta lah ya, para ulama yang menganut kitab Taurat itu tahu isi Alkitab Taurat, itu tahu bahwa akan ada datang sang rasul, tahu. Tetapi dia tidak mengajarkan itu. Tahu tetapi tidak mau mengajarkannya. Kepada orang lain mengajarkan, dia sendiri tidak. Kabatur mengajarkan, tapi dina seorang tidak melaksanakan itu. Nah, itu perintahnya dulu kepada Bani Israel. Tetapi ayat ini pendapat yang lain berlaku umum, Pak. Jadi siapa saja nanti di kalangan kita, Paropik nyuruh sama tangganya, yuk sholat mana henteu, yuk ke masjid tapi mana henteu, gitu. Yuk ibadah, mana aja gembul tapi mana henteu. Nah, itu Allah memperingatkan dengan sebetulnya keras. Apalah ta'qilun, henteu ge loma. Ai ka batur nita mana henteu, gitu. Teu migawe. Nah, itu adalah peringatan itu. Kemudian disampaikan lagi dikaitan dengan surat As-Saff ayat 2. Ini perintah juga bagi panggilan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna, kenapa kalian mengatakan ma la taf'alun, tetapi kalian tidak mengerjakan. Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengatakan yang kalian sendiri tidak kerjakan itu? Maka kalau tidak bisa, makanya gini, kalau lebih baik memberikan uswah itu kan susah.
Uswah itu berat, contoh itu berat, berikan uswah itu berat. Ngomong mah gampang, kalau berbicara itu mudah, tetapi uswah yang susah. Jadi kalau orang sepandai apapun dia berbicara, kemudian ceramah sana sini, tetapi tidak memberikan uswah, contoh yang baik, itu perintah orang yang perintah panggil Allah bagi orang yang berimannya, awas hati-hati, Pak. Jadi jangan sampai mengatakan tapi dia sendiri tidak menjalankan itu. Ini perintah panggilan untuk orang beriman. Ada konsekuensi yang cukup berat bagi orang yang melakukan seperti itu. Dia menyampaikan, mendorong orang untuk berbuat baik, kemudian dia sendiri sembunyi dalam kebaikan itu, kemudian dia melarang untuk berbuat buruk, dia sendiri dia sendiri membersihkan dirinya, kemudian mengatakan dia sudah melakukan ini, dia sudah meninggalkan ini, padahal tidak. Nah, konsekuensi orang yang seperti itu disampaikan oleh Allah dalam As-Saff ayat 3-nya, kaburo, amat besar, maktan, kebencian, indallahi, di sisi Allah, antakulu, kalian mengatakan mala ta'falun, apa yang kalian tidak kerjakan. Artinya kalau kita melakukan seperti itu, ceramah bisa, memberi nasihat pada orang lain bisa, tapi tidak memberikan uswah, maka Allah membenci sifat itu. Jadi amat benci, sangat benci. Allah itu sangat membenci orang yang berlaku seperti itu. Nah, kalau orang, jangankan dibenci Allah, parobik dibenci apa? Ngunah tuh tidak enak. Manusia dibenci oleh manusia, ini dibenci oleh pemberi rizki, ini dibenci oleh sang pemilik alam, ini dibenci oleh sang penguasa diri kita. Bagaimana rasanya kalau orang sedang dibenci? Bobogohan ya, para piknya bobogohan itu. Yang lagi pacaran, kalau lagi pacaran kemudian dia dibenci oleh pacar, pasti tidak enak. Paropik di baudan dibenci ku istrinya, enak gak paropik? Tidak enak. Nah, ini dibenci oleh sang pemilik, rasanya dunia ini hambar kalau sudah dibenci. Kalau Allah membenci, rahmat itu jauh, rahmat Allah jauh. Padahal kita sendiri mengharapkan rahmat Allah. Ini kebencian yang diberikan oleh Allah. Makanya hati-hati bagi orang yang beriman, mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berikanlah uswah, jangan hanya sekedar bisa bicara. Ya, itu saja yang sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.